Pemirsa, laju pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu China mulai mengalami perlambatan. Biro Statistik China mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2023 ini hanya tumbuh sekitar 0,8% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Keperkasaan laju ekonomi negeri panda China mulai tertahan. Data Biro Statistik China mencatat kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2023 hanya bertumbuh 0,8% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2022, di periode April hingga Juni, pertumbuhan ekonomi China sebesar 6,3%. Padahal, angka rata-rata pertumbuhan ekonomi China pada rentang tahun 2010 hingga 2019 sempat menyentuh 7,67%. Capaian pertumbuhan ekonomi ini pun lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar, sehingga menjadi sinyal bahwa negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia ini tengah mengalami kelesuan. Sementara itu, data Bea Cukai China menyebutkan kinerja impor secara tahunan turun 12,4% pada Juli 2023 atau jauh di atas prediksi penurunan sebesar 5% dalam survei Reuters. Adapun kinerja ekspor juga mengalami kontraksi 14,5%, lebih dalam dari perkiraan penurunan 12,5% dan dibandingkan dengan penurunan yang terjadi bulan Juni yaitu 12,4%. Lantas sejauh manakah dampak pelemahan ekonomi China terhadap kondisi ekonomi global dan tentunya Indonesia? Simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Bahas tema kita kali ini, menahan dampak pelemahan ekonomi China. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat. Baik, kita akan mencermati ekonomi global begitu khususnya negeri tirai bambu nih China yang tengah mengalami perlambatan. Review dari kacamata CELIOS seperti apa sih kondisi yang dialami oleh China saat ini? Ya, ekonomi dari China ini kan sebelum pandemi sudah menunjukkan beberapa indikasi adanya permasalahan di internal domestiknya. Mulai dari misalnya terjadi penurunan secara konsisten dari konsumsi rumah tangga. Jadi kalau kita tarik bahkan dari data yang panjang, tahun 1960 konsumsi rumah tangga itu kontribusinya di China bisa sampai 70% dari produk domestik bruto. Nah sekarang pun angkanya tinggal 38%, jadi porsinya hilang setengah. Sementara dari konsumsi pemerintah, jadi kalau konsumsi rumah tangganya agak sedikit melambat, biasanya konsumsi pemerintah akan meningkat, itu pun juga tidak terjadi. Konsumsi pemerintahnya itu baru kisaran 15% dari produk domestik bruto. Nah jadi ini ada permasalahan masyarakat yang ada di Tiongkok, bahkan sebelum pandemi ini mulai mengurangi konsumsinya, bahkan lebih banyak menyimpan dan lebih banyak berinvestasi. Sayangnya investasinya ini banyak juga di sektor properti. Jadi begitu ada kenaikan harga properti yang tidak wajar karena spekulasi investasi tadi, itulah yang menimbulkan kemudian bubble. Begitu juga ada masalah yang serius yaitu soal dari fertilitas atau angka kelahiran yang terus mengalami penurunan di Tiongkok. Ini kan akibat kebijakan pada saat itu one child policy. Nah, ini yang membuat juga bagaimana geliat dari belanja domestik yang ada di China itu tidak terlalu tinggi. Ya, padahal penduduknya sebenarnya banyak, tapi generasi mudanya itu semakin mengalami penurunan. Jadi masuk dalam fase aging population ataupun penuaan yang terlalu cepat. Nah, berikutnya lagi juga kalau kita lihat ada faktor geopolitik tentunya. Bagaimanapun juga efek dari perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok gitu ya. Kemudian juga negara-negara Eropa melakukan berbagai langkah pembatasan impor dari Tiongkok, dari China. Ini efeknya pun juga terasa juga pada sektor-sektor terkait dengan industri manufaktur, barang setengah jadi, bahkan juga kendaraan listrik kan. Yang mau diekspor ke Amerika dan Eropa ternyata menghadapi banyak hambatan perdagangan, tarif dan non-tarif. Baik, jadi memang banyak sekali ya kalau kita lihat begitu ya beberapa faktor yang memicu terjadinya penurunan. Anda lihat ini terjadi bahkan sejak lama begitu, Mas Bima. Lantas apa yang perlu kita cermati? Apakah strategi pemerintah begitu yang tidak responsif kah atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita melihat bahwa
apa yang terjadi di Tiongkok ini bisa jadi mengulang seperti yang terjadi di Jepang ya, mungkin tahun 90-an, Oke. yang disebut sebagai the lost decade. Jadi ada dekade 10 tahun yang hilang. Hmm. Nah, bahkan ada beberapa yang melihat 2024 dan ke depannya atau pasca pandemi, ekonomi Tiongkok akan mengalami yang disebut sebagai secular stagnation atau Oke. stagnasi sekular. Jadi pertumbuhannya nggak akan lagi tuh cerita China tumbuh double digit ya. Ya, betul. Kemudian tingkat penganggurannya kemudian rendah. Itu nggak ada lagi cerita itu ke depannya. Jadi Tiongkok akan mengalami semacam ekonomi baru di Oke. mana pertumbuhannya relatif lambat, kemudian tingkat pengangguran terutama di usia mudanya juga tinggi. Kalau tidak salah sekarang jobless youth atau pengangguran di usia muda di China itu sudah menyentuh angka 20%. Nah, Oh, ini jadi salah satu hal yang mengkhawatirkan. Jadi kita bisa belajar banyak sebenarnya ketika ada bonus demografi, ketika industrinya sedang tumbuh, ketika investasinya sedang naik. Ini harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan. oke. Nah, pelajaran lainnya juga memang harus ada diversifikasi sih dari sisi ekspor gitu ya. Jadi begitu ada masalah geopolitik, dia tidak akan langsung terdampak ke produksi, kapasitas produksi di dalam negerinya. Nah, kita juga melihat kan China nggak main-main ya, bahwa 25% dari ekspor Indonesia tujuannya ke China. Sementara dari sisi impor 32% kita mengimpor barang, mau barang setengah jadi, bahan baku, barang konsumsi, itu dari Tiongkok dan trennya pasca pandemi cenderung beberapa barang mengalami kenaikan gitu. Begitu juga kita juga perlu lihat China ini kan salah satu negara asal investasi. Yes. Meskipun diklaim nomor satunya adalah Singapura, nomor kedua negara asal investasi terbesar Indonesia adalah China. Kita harus ngelihat juga tuh sebenarnya uang yang berputar di Singapura itu sebenarnya adalah uang yang menjadi cangkang dari Hmm. perusahaan-perusahaan China juga sebagian ya. Jadi China bisa dibilang sebenarnya nomor satu juga Oke, sebenarnya oke. dengan Nah, asal investasi yang besar. dengan kondisi yang ada, Anda melihat tren dari pelemahan kinerja ekonomi China yang sempat booming beberapa waktu lalu membuat banyak negara-negara maju juga terperangah begitu ya, bahkan bisa melampaui kinerja ekonomi mereka. Anda melihat sampai kapan ini akan terjadi, perlambatan ini? Ya, perlambatan atau rebalancing ini sepertinya akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama ya. Dan Oke. sepertinya pemerintah China juga belum ada aksi-aksi kecuali memangkas suku bunga. Selain dari Hmm. itu, mereka pun juga cukup lama buktinya menyelesaikan masalah soal krisis properti Evergrande ya, yang Ya. ada di China. Kemudian ada anggapan juga bahwa China ini kan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir justru lebih sibuk untuk meningkatkan pengaruh geopolitiknya dengan pinjaman, Hmm. dengan program-program Belt Road Initiative atau jalur sutra baru gitu. Jadi Ya, ya. mereka banyak menggelontorkan likuiditas. Nah, ini dikritik juga sebenarnya oleh berbagai pihak bahwa China ini seperti seolah menjadi bank pembangunan yang baru begitu kan, Ya, gitu ya. oke, oke. Mereka punya China Development Bank, mereka punya AIIB, kemudian di BRICS kemarin di Hmm. Afrika Selatan itu diinisiasi Bank Pembangunan Dunia tandingan begitu ya. Oke. Jadi seolah-olah mereka ingin ekspansi, tetapi lupa juga bahwa di dalam negerinya sedang ada permasalahan yang membutuhkan Hmm. suntikan likuiditas dari pemerintah dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ini ada paradoks nih, Nah, karena lebih berat sekarang ekonominya didorong untuk pengaruh geopolitik terutama di oke. kawasan Asia Pasifik. Sektor-sektor yang terdampak ini akankah menjadi salah satu penekan ke depan begitu? Tadi ada sektor properti, di mana juga Evergrande kan sudah mengajukan, ke pengadilan di Amerika Serikat begitu terkait dengan kebangkrutan yang dialami begitu, Mas Bima? Ya, kita melihat satu properti, tapi Hmm. properti ini mungkin bisa terkait dengan puluhan subsektor lainnya. Oke. Seperti besi baja misalnya, ya, Hmm. kemudian keramik, kaca, elektronik, listrik, dan lain-lain. Jadi banyak sekali sektor-sektor yang akan terdampak. Oke. Memang bubble puncaknya adalah properti, Hmm. tapi efeknya sekarang sudah mulai dirasakan nih. Beberapa kawasan industri kapasitas produksinya itu diturunkan. Iya, iya, iya. Tapi Karena juga kita melihat
implikasi lainnya tentu pada rantai pasok yang ada di Indonesia nanti. Betul, karena data Bea Cukai Cina juga merilis data begitu ya, minus 12,4% untuk kinerja impornya, kemudian ekspornya juga mengalami kondisi yang sama, kontraksi sekitar 14,5%. Berarti memang roda ataupun geliat aktivitas industrinya pun juga sama begitu Mas Bima, dalam artian justru terjadi perlambatan di sana. Ya, terjadi perlambatan, tapi yang kita harus lihat bukan hanya, oh kalau China melakukan perlambatan, mengalami Oke. perlambatan bahwa dia akan meminta bahan baku dari Indonesia lebih sedikit. Hmm, Itu hanya satu sisi itu, tapi sisi lainnya banyak sekali ekses produksi yang ada di China, gudang-gudang China bisa dikatakan cukup penuh sekarang, dan mereka mencoba mencari negara ekspor tujuan alternatif. Nah, sebenarnya oke. Indonesia ini kan porsinya kalau kita besar ke China, tapi sebenarnya China sendiri ke Indonesia ya ini hanya bagian kecil lah gitu ya dari tata niaga ekspor mereka. Hmm, Nah, cuman kalau begitu ada pelemahan Amerika, negara mitra dagangnya juga melemah, Eropa juga melemah, maka mereka akan mencari negara lain. Nah, ini kita oke. juga harus mulai waspada, mulai berjaga-jaga. Hmm. Harga barang China yang sudah murah, baik lewat online maupun toko konvensional, nah ini bisa jadi akan memenuhi juga nih pasar domestik Dan di itu Indonesia. sudah terbukti sih kalau kita lihat beberapa sektor yang dihantam oleh Ya. produk-produk China dengan harga yang kompetitif begitu. Nah, Mas Bima, kalau lantas bagaimana dengan dampaknya begitu, rembetannya terhadap ekonomi global dan tentunya Indonesia kalau Anda melihat dengan pelemahan yang terjadi di China sendiri? Kalau melihat apa yang terjadi di China, memang sudah dirasakan ya, Hmm, terutama pada harga komoditas oke. global, ya mau bicara CPO, mau Hmm, bicara batu bara, mau bicara nikel bahkan nikel olahan, dan juga berbagai komoditas tambang dan perkebunan skala besar, karet juga termasuk. Itu ada kaitannya dengan permintaan di dalam negeri China yang melambat, mereka meminta bahan baku lebih sedikit. hmm, Nah, imbasnya bahkan sampai kepada perbankan oke. itu mulai jaga-jaga untuk mengantisipasi perlambatan kredit. Hmm, Kalau misalnya kondisi ini terus berjalan. Nah, kemudian dari sisi investasi pun juga sekarang sudah mulai tidak seagresif dulu gitu ya. oke. Likuiditas China murah, berlebih, sekarang nggak lagi. Karena mereka pun juga mungkin sedang berpikir ulang untuk ekspansi memberikan modal ke luar negeri atau lebih banyak ditahan di dalam negerinya. Nah ini Oke. kita memang harus mengantisipasi sih paling tidak di beberapa front ya. Salah Hmm, satunya di sensitivitas perdagangan, karena 1% saja penurunan pertumbuhan ekonomi China, ini beberapa studi mengkorelasikan dengan ekonomi Indonesia bisa turun 0,3 sampai 0,4%. nah itu dia. Bahkan lebih besar dari negara-negara mitra dagang lainnya begitu ya, seperti Jepang, Korea Selatan, ataupun Oke. Amerika dan Nah, Eropa. strategi apa saja yang perlu disiapkan begitu untuk mengantisipasi dampak ya dari tekanan ekonomi China yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Mas Bima, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan kembali sejumlah data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana dalam beberapa bulan terakhir Indonesia juga masih terus bertahan di angka 5%. Ya, datanya bisa Anda saksikan dari kuartal 1 2022, 5,02%. Kemudian di kuartal 2 di tahun 2022 naik lagi jadi 5,46% maksud kami. Kemudian kuartal 3 tahun 2022 5,73%. Dan memasuki kuartal 4 tahun 2022 kita lihat ada sedikit penurunan dari 5,73 ke 5,01%, sementara trennya naik lagi ya dalam beberapa kuartal terakhir, kuartal 1 2023 5,04, kuartal 2 2023 5,17%. Itu dia. Kemudian asumsi dasar ekonomi makro begitu yang sudah dipatok dalam RAPBN tahun 2024,
Kita lihat memang masih di kisaran 5,2% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasinya sekitar 2,8%, nilai tukar rupiah di 15.000 dolar Amerika per dolar, harga minyaknya 80 dolar Amerika per barrel, sementara lifting migas kita di 625.000 barrel per hari, sementara lifting gasnya 1,3 juta barrel setara minyak per hari. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Studies, Law Studies. Ya, baik Mas Bima, kita akan lanjutkan kembali. Ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di rentang 5%, apakah ini yang membuat pemerintah kita masih percaya diri di tengah kondisi ekonomi China dan juga global? Ya, yang pertama tentunya pemerintah cukup optimis karena belanja pemerintah biasanya naik cukup signifikan Oke, pada waktu tahun pemilu ya, itu siklus 5 tahun. Kemudian ada lagi yang membuat optimisme adalah pengalihan beberapa produk yang sebelumnya dikirim ke Tiongkok itu dialihkan ke beberapa pasar baru. Saya cukup mengapresiasi ya kemarin misalnya kita tidak bergabung ke dalam forum BRICS yang diinisiasi oleh Rusia dan China, India itu, Brazil. oke. Tetapi memanfaatkan forum BRICS tadi untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara di Afrika, pelaku-pelaku bisnis juga, sehingga di situ bisa ada pasar baru atau pasar alternatif yang mungkin bisa mengkompensasi meskipun ya tentu mengkompensasi China secara keseluruhan butuh waktu. Tapi ini bagian dari diversifikasi resiko. Kemudian kalau kita melihat ada yang mungkin harus dikoreksi misalnya dalam Oke. pembahasan RAPBN nanti adalah asumsi harga minyak. Jadi dengan situasi sebagai negara konsumen ya energi yang terbesar bahkan di dunia saat ini ya Amerika dan China, ini dua negara ini kan tanda-tanda pelemahannya kelihatan Ya. sehingga bisa berpengaruh juga pada harga ICP ke depannya di 2024. Ya mungkin estimasinya di kisaran 60 sampai 65 US dollar per barel. Jadi bukan 80 dolar per barel. Bonanza komoditasnya sudah mulai berkurang. Kemudian juga kita melihat soal asumsi nilai tukar rupiah misalnya. Nah, nilai tukar rupiah ini masih asumsi yang sangat optimistis. Mungkin ya, kemungkinan pemerintah dan Bank Indonesia cukup pede karena ada devisa hasil ekspor. Tapi itu pun juga tidak mungkin bisa langsung meningkatkan kekuatan nilai tukar rupiah ketika perdagangan dengan Tiongkoknya itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Yes. Nah, kita juga melihat pemerintah selain diversifikasi ekspor, juga mungkin perlu mempertimbangkan untuk terus melakukan diversifikasi asal investasi. Bisa jadi ketika China melemah, kita bisa berpikir yang paling dekat tetangga kita, yaitu negara-negara seperti, ya oke lah ada Singapura, kemudian ada Malaysia, ada Thailand, dan Filipina. Itu bisa jadi menjadi negara-negara mitra intra-ASEAN yang saling melengkapi dalam hal investasi. Itu bisa juga menjadi cara mengantisipasi penurunan dari perekonomian China. Baik, tapi dengan beberapa poin yang sudah Anda sampaikan begitu yang membuat ekonomi kita begitu masih bisa bergerak tadi, belanja pemerintah di tahun politik, tapi ini kan siklus 5 tahunan. Seberapa kuat ini bisa menahan tekanan dari ekonomi China, kemudian diversifikasi negara tujuan ekspor yang tengah dibangun oleh pemerintah, daerah-daerah ke Afrika, Middle East dan lain-lain begitu, apakah bisa berdampak langsung atau butuh waktu lama lagi, dan bagaimana juga dengan diversifikasi asal investasi, karena kita tahu memang tadi seperti Anda katakan China juga sedang meluaskan investasi dan pengaruh mereka begitu ya ke luar negeri termasuk ke Indonesia dengan memberikan investasi-investasi di berbagai bidang ini, Mas Bima. Kalau melihat misalnya diversifikasi ekspor ke negara seperti Afrika, ya, negara-negara di kawasan Afrika, ini sebenarnya ekspor ini bisa satu, negara tadi menjadi hub ekspor, sehingga akan diolah lagi dan akan diteruskan ke negara-negara Afrika lainnya, misalnya Indonesia ke Mesir, ataupun Indonesia ke Kenya, ke Nigeria gitu ya, terutama untuk produk makanan minuman dan pakaian jadi. Begitu juga ada yang modelnya memang mereka saling melengkapi, contohnya negara-negara di Afrika itu punya banyak stok kobalt dan litium, Indonesia punya banyak stok soal nikel. Nah, sehingga ini bisa saling melengkapi di dalam rantai pasok, contohnya untuk kendaraan listrik, untuk baterai kendaraan listrik.
Entah nanti assembly line-nya akan ada di Afrika ataupun ada di Indonesia, yang jelas bahan bakunya saling melengkapi. Nah, Oke. itu pentingnya memang diversifikasi tadi. Kemudian juga mungkin arah ke depan, ini untuk mengantisipasi China yang agak sedikit slow down, itu bisa jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan kerjasama perdagangan yang sifatnya adalah sangat spesifik. Contohnya kita pernah dulu sawit ditukar dengan jeruk ya yang ada di Pakistan Oke. lewat preferential trade agreement atau tarif agreement. Nah, ini bisa dikembangkan ke banyak negara-negara lainnya gitu. Karena kalau melihat sebenarnya banyak sekali potensi-potensi ekspor yang selama ini belum tergali tapi tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satunya tentu selera beda-beda tiap negara. Barang yang dijual ke China dengan barang yang kemudian dijual ke Afrika, Oke. baju aja seleranya udah berbeda gitu. Makanan, minuman sudah berbeda. Yang kedua adalah soal biaya logistik. Nah, ini juga harus diselesaikan. Jadi bagaimana biaya logistik pengiriman barang ke China yang selama ini sudah sangat murah, sangat efisien, itu bisa disamakan dengan pengiriman barang-barang logistik yang ada ke Afrika, Amerika Latin. Nah, saya pikir untuk yang investasi, ya ini kita dari awal saya bilang untuk agak sedikit kritis ya melihat bahwa China memberikan banyak sekali likuiditas dan Indonesia masuk 3 besar negara penerima dana pinjaman dalam bentuk jalur sutra baru atau Belt Road Initiative. Oke. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa resiko, misalnya bunganya tidak selalu murah, kemudian dampak terhadap lingkungannya juga harus diperhatikan, dampak terhadap tenaga kerja asingnya juga harus diperhatikan begitu ya. Sehingga diversifikasi aja asal pembiayaannya sambil pelan-pelan kita pilih mana investasi atau pinjaman yang berkualitas. Baik, tapi sejauh pengamatan Anda juga ini Mas Bima, pemerintah sendiri sudah melakukan action apa yang memang ini masih sesuai begitu dengan mungkin proyeksi dan harapan dari teman-teman ekonom misalnya? Iya, saya pikir yang menarik ya, satu tadi kita mencoba untuk masuk ke dalam BRICS tidak sebagai anggota, tapi memperoleh beberapa manfaat kerjasama perdagangan misalnya dan investasi. Tapi yang lebih penting lagi Indonesia ini sekarang sedang mengajukan diri ke OECD rencananya. Iya. Nah, OECD ini kan isinya negara-negara maju yang sebenarnya mungkin sekarang sedang bingung juga soal likuiditasnya mau ditaruh di mana. Nah, mungkin kita juga bisa masuk beberapa proposal ya untuk pendanaan-pendanaan kreatif, ada pendanaan filantropi, ada blended finance misalnya, ada green bond, ada blue bond. Banyak sekali diferensiasi dari pendanaan untuk menarik dana-dana dari negara maju gitu. Karena ada presidennya ya Indonesia sekarang sedang mengajukan diri sebagai anggota OECD, masa calon anggota tidak dibantu oleh negara OECD lainnya. Oke, tapi optimis Anda melihat Indonesia mampu menahan gempuran dari pelemahan ekonomi China secara keseluruhan? Untuk sekarang ini masih banyak ketidakpastian ya. Semoga ini tidak hard landing yang ada di China. Kalaupun terjadi perlambatannya 0,3, 0,4%, pertumbuhan ekonominya tidak kemudian langsung mengalami kontraksi yang cukup tajam. Tapi kita semua harus bersiap dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Oke, itu dia yang perlu dicermati juga oleh pemerintah dan semua khalayak begitu ya, bahwa kita juga perlu waspada paling tidak dengan kondisi ekonomi global yang ditandai juga dengan beberapa perlambatan ekonomi yang dialami negara-negara maju seperti China salah satunya. Dan Mas Bima, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Mas Bima. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini. Nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Dan saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Ibo, sampai jumpa.